Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika dasar mengenai materi limit bentuk tak tentu dan kekontinuan. Pertama kita akan melihat terlebih dahulu sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud bentuk tak tentu. Nah, kita mulai dari bentuk perkalian. Tentu kita bersama telah tahu bahwa 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, hal ini ketika di sekolah dasar akan mengakibatkan 6 dibagi 2 itu bernilai 3. Tentu statement ini adalah statement yang telah kita terima bersama tanpa sebuah penyangkalan lagi gitu ya. Sekarang kita perhatikan bentuk 0 dikali 1. Ya, kita telah bersama menerima bahwa 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita juga punya 0 dikali 7 itu juga sama dengan 0. Selanjutnya kita juga tahu bahwa 0 dikali 383 itu sama. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa 0 dibagi 0? Kalau kita lihat dari bentuk awal perkalian 2 dikali 3 sama dengan 6, kita menerima bahwa 6 dibagi 2 itu adalah 3. Lantas kalau 0 dibagi 0, kalau berdasarkan bentuk perkalian yang pertama, 0 dibagi 0 harusnya 1 dong ya. Kalau bentuk perkalian 2, 0 dibagi 0 harusnya 7. Kalau dari bentuk perkalian yang ketiga, kita dapat 0 dibagi 0 itu 383. Kan gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi ya, kita langsung sepakat bahwa 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi di bilangan real. Hanya saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai limit yang mendekati 0 per 0. Artinya, ketika kita mendekati nilai 0 per 0 tadi, bisa saja mendapatkan sebuah nilai. Nah, karena kita tidak menghasilkan nilai 0 per 0 yang sebenarnya, tapi kita mendekati nilai tersebut. Ketika kita mendekati nilai 0 per 0 tadi, ya bisa jadi kita memperoleh sebuah nilai, ya nilainya bisa 0 ataupun bisa bilangan lain, yang jelas nilainya berupa bilangan real. Untuk itu saya akan mulai membahas dari seperti apa sih yang dimaksud dengan limit tak tentu. Limit tak tentu yang dibahas adalah limit yang berbentuk limit x mendekati c dari fx per gx. Tentu saja limit yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu ketika limit x mendekati c fx-nya sama dengan 0 dan limit x mendekati c gx-nya sama dengan 0 juga. Kemudian limit tak tentu yang kedua yang akan kita bahas adalah ketika bentuk limit x mendekati c dari fx itu adalah tak hingga dan limit x mendekati c dari gx itu juga tak hingga. Kita mulai dari limit bentuk 0 per 0. Di sini saya kasih contoh. Sekarang kita akan menentukan nilai dari limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurang 1 dibagi x dikurang 1. Nah, kita bisa memeriksa bahwa limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang 1 itu sama dengan 0. Dan limit x mendekati 1 dari x dikurang 1 juga sama dengan 0. Tapi tentu saja kita tidak akan mengerjakannya secara terpisah karena kita menghadapi kasus limit x mendekati 1 dari bentuk yang utuh. Limit x mendekati 1 dari bentuk pecahan ini bisa kita selesaikan menggunakan teorema kesamaan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di sini saya punya limit x mendekati 1 x kuadrat dikurang 1 dibagi x dikurang 1 itu ternyata adalah bentuk perkalian dari x dikurang 1 dan x ditambah 1 kemudian dibagi x dikurang 1. Nah, berdasarkan teorema kesamaan, karena nilai x kita mendekati 1, yang artinya x tersebut tidak sama dengan 1, hanya mendekati saja. Nah, karena x-nya hanya mendekati 1, kita bisa menggunakan teorema kesamaan sehingga nilai dari limit x mendekati 1 bentuk awal ini sama saja dengan nilai limit x mendekati 1 dari x plus 1. Kemudian x plus 1 ini sendiri merupakan fungsi linear atau bisa dinyatakan sebagai fungsi polinomial derajat 1. Sehingga ya nilai x ditambah 1 ini akan selalu terdefinisi dimanapun. Ya, kita bisa mengatakan bahwa limit x mendekati 1 dari x plus 1 menggunakan teorema substitusi itu nilainya adalah 2. Contoh yang kedua adalah kita akan menentukan nilai limit x mendekati 16 dari akar x dikurang 4 dibagi akar x dikurang 16. Nah, kita bisa memeriksa bahwa ketika kita mencari limit x mendekati 16 dari akar x dikurang 4, itu hasilnya akan bernilai 0. Dan juga limit x mendekati 16 dari x dikurang 16 juga bernilai 0. Jika demikian, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan teorema kesamaan lagi. Hanya saja untuk menyelesaikan soal ini menggunakan teorema kesamaan, artinya kita harus mencari bentuk yang senilai dengan limit ini, hanya saja tidak untuk x sama dengan 16-nya. Jadi kita mencari yang senilai kecuali untuk x sama dengan 16-nya. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang senilai tersebut, kita bisa menggunakan perkalian dengan sekawan dari akar x dikurang 4. Diperoleh akar x ditambah 4 per akar x ditambah 4 sebagai pengalinya. Nah, kalau bentuk ini kita kalikan dengan akar x ditambah 4 per akar x ditambah 4, memperoleh hasil yang berada di ruas kanan, yaitu limit x mendekati 16 dari x per x dikurang 16 per x dikurang 16 dikali akar x ditambah 4. Kita lihat di sini bahwa kita mendapatkan bentuk x dikurang 16 per x dikurang 16. Sekali lagi kita tahu bahwa x-nya tidak sama dengan 16, sehingga kita bisa menggunakan teorema kesamaan untuk mendapatkan bentuk yang senilai dengan ini, yaitu 1 per akar x ditambah 4. Nah, yang mana kita bisa menggunakan teorema substitusi untuk mendapatkan hasil 1 per 8. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke limit trigonometri yang bentuknya juga 0 per 0. Kita memiliki
teorema limit trigonometri ya. Untuk limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu adalah A per B dan seterusnya. Hingga kita dapatkan limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos AX per BX itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini teorema dari limit trigonometri ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan limit trigonometri yang menghasilkan bentuk 0 per 0. Sebagai contoh, misalkan di sini kita mempunyai limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 4X per 5X dikali tan 3X. Nah, bentuk ini bisa kita pecah bahwa sin kuadrat 4X itu adalah sin 4X dikali sin 4X. Selanjutnya, berdasarkan teorema limit trigonometri, harusnya bentuk ini bisa dinyatakan sebagai 4 dikali 4 dibagi 5 dikali 3. Sehingga diperoleh hasil 16 per 15. Oke, kita meninggalkan bentuk limit bentuk 0 per 0, beranjak ke limit bentuk tak hingga per tak hingga. Sebelum kita menyelesaikan limit bentuk tak hingga per tak hingga, kita akan melihat pendefinisian apa sih sebenarnya maknanya limit X mendekati tak hingga. Berbeda dengan limit X yang mendekati suatu bilangan real, limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan L itu bermakna untuk setiap epsilon yang kita temukan terdapat bilangan M. Jadi di sini kita tidak lagi mencari jarak antara X dengan tak hingga. Ya, kita tidak mencari jarak antara X dengan tak hingga ya tentu karena kita tidak bisa mendapatkan bilangan yang dekat dengan tak hingga. Kita tidak bisa memberi contoh, sehingga kita bisa membuat sebuah pembatas saja. Asalkan X lebih besar dari suatu bilangan tertentu, maka fx-nya akan mendekati L. Nah, bilangan tertentu di situ kita namai dengan M kali ini. Selanjutnya, apa maknanya limit X mendekati negatif tak hingga? Itu artinya kita memperkecil nilai X-nya sekecil mungkin, atau kita membatasi nilai X dengan suatu nilai tertentu, sehingga jarak fx dengan L-nya akan menjadi dekat. Nah, berdasarkan definisi ini, muncullah sebuah hasil yaitu limit X mendekati tak hingga dari 1 per X dipangkatkan konstanta itu bernilai 0. Limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X pangkat konstanta itu juga sama dengan 0. Sebagai contoh, misalkan kita akan mengerjakan limit X mendekati tak hingga dari fungsi yang ada di sini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa membagi semua suku-suku yang ada pada fungsi kita dengan X pangkat 3. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk yang didapat adalah seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal membagi masing-masing ya. 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu bernilai 4. Kemudian 2X dibagi X pangkat 3 itu bernilai 2 per X kuadrat dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hasil yang telah kita dapat di atas, kita bisa memperoleh bahwa nilai limit X mendekati tak hingga dari fungsi ini yaitu bernilai 4 ditambah 0 dibagi 5 dikurang 0 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 4 per 5. Oke, selanjutnya kita berpindah dari limit bentuk tak hingga per tak hingga ke permasalahan mengenai kekontinuan. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada interval terbuka yang memuat c, f dikatakan kontinu di c jika memenuhi kondisi limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc. Tentu ini sebenarnya tidak asing ya, karena ini seperti teorema substitusi. Ya memang karena dasarnya seperti itu. Teorema substitusi itu bisa dipakai kalau misalkan fungsinya kontinu. Nah, di sini kita kebalikannya lagi. Kalau misalkan teorema substitusi itu berlaku pada suatu fungsi, artinya fungsi tersebut kontinu. Untuk memeriksa kekontinuan, artinya kita harus memeriksa apakah benar limit x mendekati c dari fx itu sama dengan fc. Nah, untuk memperlihatkan itu, setidaknya ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus memperlihatkan bahwa limit x mendekati c dari fx ini ada. Karena kalau nggak ada ya nggak mungkin bisa sama dong kan ya. Kalau misalkan limit x mendekati c dari fx ini ada, tentu kita bisa mengatakan bahwa limit x mendekati c dari kiri itu sama aja dengan limit x mendekati c dari kanan dan memberikan suatu nilai misalkan L. Kemudian persyaratan yang kedua adalah kita memperlihatkan bahwa FC itu terdefinisi, yaitu kita bisa memperoleh FC sama dengan K. Kemudian ya kita tinggal memperlihatkan bahwa nilai dari limit X mendekati C dari Fx sama dengan Fc, yaitu kita memperlihatkan bahwa hasil yang kita peroleh L dan K ini bernilai sama. Jadi kita beranjak ke contohnya. Misalkan kita ingin memperlihatkan apakah benar, atau kita ingin memeriksa apakah fungsi yang kita peroleh di sini, yaitu Fx sama dengan X tambah 1 untuk X-nya lebih kecil dari 3, sama dengan 2 untuk X-nya sama dengan 3, dan sama dengan 7 dikurang X untuk X-nya lebih besar dari 3. Nah, untuk memeriksa apakah F kontinu di X sama dengan 3, yang perlu kita lakukan tadi, kita akan memperlihatkan apakah limit X mendekati 3 dari Fx itu ada. Untuk melakukannya, kita mendekati nilai 3 dari kiri. Mendekati nilai 3 dari kiri artinya kita melihat fungsi Fx di mana domainnya X-nya mendekati 3 dari kiri.
Atau dengan kata lain, X-nya lebih kecil dari 3. Karena di sini domain untuk X lebih kecil dari 3 itu memberikan nilai fungsi X ditambah 1, maka kita tinggal mensubstitusikan X ditambah 1 untuk menggantikan Fx dan mensubstitusikan 3 pada X ditambah 1 untuk memperoleh nilai 4. Kemudian kita memeriksa nilai limit X mendekati 3 dari kanan, yang mana itu artinya domainnya untuk X yang lebih dari 3. Sini kita dapat 7 dikurang X. Ya, kita tinggal mensubstitusikan nilainya dan diperolehlah hasilnya 4. Nah, bisa dilihat bahwa limit X mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan bernilai sama. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa limit X mendekati 3 dari Fx itu ada, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan memeriksa apakah F terdefinisi di 3. Ya, kita bisa melihat bahwa 3 sendiri berada di dalam domain dari fungsi Fx, ya, yaitu yang pada domain yang kedua. Dengan kata lain, ya kita bisa mengatakan F3 itu terdefinisi dan nilai dari F3 itu adalah 2. Kita bisa melihat bahwa nilai limit X mendekati 3 dari Fx itu 4 dan F3 itu sama dengan 2. Sehingga kita bisa memperoleh limit X mendekati 3 dari Fx itu tidak sama dengan F3. Karena tidak memenuhi ketentuan yang diinginkan, yaitu limit X mendekati 3 dari Fx sama dengan F3, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi F tidak kontinu di X sama dengan 3. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika F tidak kontinu di X sama dengan 3, bukan berarti F tidak kontinu di semua titik, tapi hanya khusus untuk X sama dengan 3. Untuk mengetahui apakah F kontinu di titik yang lainnya, ya kita harus mengulang lagi langkah-langkah seperti yang kita lakukan dari awal tadi. Pembahasan ini sekaligus menutup video kita untuk kali ini. Wassalamualaikum.